Mohon izin saya akan melanjutkan sesi tanya jawab kita pada hari ini, bagian elaborasi pemahaman pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pertanyaan pertama, apa korelasi antara menghamba pada murid dengan mandiri? Antara menghamba pada murid dan mandiri, ini ada korelasinya Bapak Ibu CGP ya. Penghamba pada murid mengandung makna bahwa pendidikan itu berpihak atau berpusat pada murid. Murid dan guru di sini sama-sama saling berkolaborasi dalam membantu menggali potensi murid sehingga terakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Kemudian Bapak Ibu CGP yang berbahagia, korelasi antara menghamba pada murid dengan mandiri dapat menjadi bagian penting atau fondasi untuk mengembangkan kemandirian murid, membantu mereka menjadi pembelajar yang aktif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Menghamba pada murid menurut Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa guru memiliki peran yang lebih besar, bukan hanya sekedar memberikan pelajaran atau pembelajaran. Di sini seorang guru bertanggung jawab untuk membimbing, membentuk karakter, dan memberikan dorongan pada setiap murid agar dapat menggali potensi maksimal yang ada pada diri murid-murid. Murid dapat dibimbing sesuai dengan kemandiriannya, yaitu dengan memahami dirinya dan situasi yang dihadapinya dan mempunyai regulasi diri yang baik. Ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri. Kemudian pertanyaan kedua, di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang masih perlu saya perdalam, bagaimana cara menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak secara maksimal. Bapak Ibu CGP, disinilah pentingnya internalisasi ini kita aplikasikan dalam aksi nyata masing-masing. Seorang guru penggerak bukanlah hanya sebagai penyampai pesan, tetapi bagaimana berdampak membawa pengaruh positif dalam membentuk, memotivasi murid untuk menggali, mencapai potensi maksimal mereka dalam konteks dunia nyata atau keseharian mereka. Menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak secara maksimal dapat dilakukan melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai serta dengan pembiasaan yang konsisten dan sistemik, sesuai dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menumbuhkan manusia merdeka yang bernilai kebajikan. Dengan pertanyaan utama di sini yang bisa membantu Bapak Ibu CGP dalam menginternalisasi nilai dan perannya di sini. Pertanyaan utama, apa yang murid saya butuhkan? Bagaimana saya dapat membantu murid agar tercipta suasana pembelajaran yang lebih baik? Kemudian suasana pembelajaran yang membuka kesempatan untuk mewujudkan dunia yang mereka harapkan. Bagaimana saya membantu mereka untuk suatu saat kelak mereka bisa mempunyai kecakapan hidup yang dibutuhkan ketika mereka sudah berada dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu guru juga dapat mengintegrasikan teknologi terkini dalam pembelajaran sehingga murid-murid dapat terbantu untuk mempunyai jiwa kreativitas, memunculkan ide-ide baru dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga untuk keberlangsungan atau bagaimana kehidupan mereka mempersiapkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, di sini juga penting bahwa Bapak Ibu terus mengupgrade diri Bapak Ibu sesuai dengan nilai dan peran sehingga tercapai semangat kerja, kinerja yang baik yang berdampak pada murid-murid Bapak Ibu di kelas. Bapak Ibu, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang menjadi indikator bahwa nilai-nilai yang kita laksanakan dikatakan berhasil? Jika belum berhasil, apa yang harus kita laksanakan? Nah, untuk ini Bapak Ibu, sama seperti pada pertanyaan sebelumnya, untuk nilai-nilai yang kita laksanakan berhasil, di sini kita akan melihat ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, apakah terjadi perubahan positif ketika ada murid-murid Bapak Ibu bermasalah atau mempunyai kondisi yang tidak disiplin atau sesuatu sosial emosionalnya yang tidak baik, apakah terjadi perubahan positif dari arah yang tidak baik ke arah yang baik? Begitu Bapak Ibu dapat melihat juga bagaimana keteladanan ini berpengaruh atau berdampak positif dalam kehidupan keseharian di kelas, di sekolah, apakah terjadi peningkatan disiplin, kemudian kerjasama dan sikap positif. Jadi indikatornya apakah terjadi perubahan tingkah laku dalam diri murid-murid Bapak Ibu. Apakah terjadi tumbuh keterampilan hidup
yang mereka butuhkan di masa yang akan datang, seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan interpersonal, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru. Nah, di sini penting Bapak Ibu, bahwa seorang guru penggerak itu menjadi pamong. Nah, bagaimana kalau tidak berhasil? Nah, ketika kita melihat bahwa sesuatu itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Untuk berhasilnya ini perlu kita menguatkan peran dan nilai yang tertanam dalam diri Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti dapat memberikan sesuatu yang berdampak bagi murid Bapak Ibu di kelas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita sebagai guru penggerak memberikan motivasi pada peserta didik atau murid agar selalu mempunyai jiwa inovasi dan kreatif guna kolaborasi serta mandiri sesuai dengan keinginan peserta didik atau murid dalam kegiatan pembelajaran. Cara kita sebagai guru penggerak memberikan motivasi peserta didik dan murid agar selalu mempunyai jiwa inovasi dan kreatif guna berkolaborasi serta mandiri sesuai keinginan peserta didik atau murid dalam kegiatan pelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktek sehari-hari. Sebagai guru misalnya penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka untuk mendukung inovasi, kreativitas, dan kolaborasi tersebut. Kemudian juga untuk mendukung kemandirian sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid. Di sini bisa juga Bapak Ibu menggunakan teknologi untuk media pembelajaran, untuk meningkatkan kreativitas, keterlibatan peserta didik atau murid dalam pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu juga bisa memberikan panggung atau mendampingi program yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah kegiatan misalnya dalam proyek P5 di sekolah Bapak Ibu, yaitu dalam implementasi kurikulum merdeka. Pertanyaan kelima, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Nah, seorang guru penggerak tidak selalu harus mempunyai posisi penting. Misalnya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua ini dan lain sebagainya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Tentunya di sini keberhasilan seorang guru penggerak lebih banyak ditentukan oleh keterampilan kepemimpinan, dedikasi, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Bagaimana mempunyai kinerja yang baik dalam tugas yang diemban Bapak Ibu. Ibu dan Bapak guru penggerak dapat menempatkan diri dalam mematangkan nilai dan perannya dalam tataran individu, yaitu diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian maupun mengimplementasikannya, mengadopsinya dalam ekosistem pendidikan, komunitas, kelas bersama murid, rekan lainnya di sekolah untuk memfasilitasi gotong royong untuk sesuatu yang lebih besar untuk pendidikan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Tentunya peran dan nilai seorang guru penggerak ini penting sehingga nanti benar-benar dapat menggali, membantu murid kita mencapai student well-being tadi. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Salam dan bahagia.